Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritma dari kelas BC 82, NIM 1947440022 dari kelas BC 82. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang aliran sastra. Yang pertama yaitu pengertian aliran sastra. Kata mazhab atau aliran berasal dari kata stroming atau bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut oleh golongan-golongan pengarang yang sepaham, ditimbulkan karena menentang paham-paham lama. Dalam bahasa Inggris terdapat dua kata yang maknanya sangat berkaitan dengan aliran, yaitu periods, age, school, generation, dan movements. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip, pandangan hidup, politik, dan lain-lain yang dianut oleh seorang sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya. Nah, selanjutnya prinsip aliran sastra dibedakan menjadi dua bagian besar, yakni yang pertama idealisme dan yang kedua materialisme. Idealisme adalah aliran romantik yang bertolak dari cita-cita yang dianut oleh penulisnya. Menurut aliran ini, segala sesuatu yang terlihat di alam ini hanyalah merupakan bayangan dari bayangan abadi yang tidak terduga oleh pikiran manusia. Aliran idealisme ini dapat dibagi menjadi romantisme, simbolik, mistisme, dan surrealisme. Romantisme adalah aliran karya sastra yang sangat mengutamakan perasaan, sehingga objek yang dikemukakan tidak lagi asli, tetapi telah bertambah dengan unsur perasaan si pengarang. Aliran ini dicirikan oleh minat pada alam dan cara hidup yang sederhana, minat pada pemandangan alam, perhatian pada kepercayaan asli, penekanan pada kespontanan dalam pemikiran, tindakan, serta pengungkapan pikiran. Nah, pengikut aliran ini menganggap bahwa imajinasi lebih penting daripada aturan formal dan fakta. Aliran ini kadang-kadang berpadu dengan aliran idealisme dan realisme, sehingga timbul sebuah aliran yang disebut aliran romantik, idealisme, dan romantik realisme. Nah, romantik idealisme adalah aliran kesusastraan yang mengutamakan perasaan yang melambung tinggi ke dalam fantasi dan cita-cita. Hasil sastra angkatan Pujangga Baru umum termasuk aliran ini. Sementara romantik realisme mengutamakan perasaan yang bertolak dari kenyataan. Contoh puisi-puisi karya Chairil Anwar dan Asrul Sani. Yang kedua, simbolik adalah aliran yang bermuncul sebagai reaksi atau realisme dan naturalisme. Pengarang berupaya menampilkan pengalaman batin secara simbolik. Dunia yang secara indrawi dapat kita cerap menunjukkan suatu dunia rohani yang tersembunyi di belakang dunia indrawi. Aliran ini selalu menggunakan simbol atau perlambang hewan atau tumbuhan sebagai pelaku dalam sebuah ceritanya. Contoh karya sastra yang beraliran ini misalnya Tinjaulah Dunia Sana, Dengarlah Keluhan Pohon Mangga karya Maria Amin, dan Kisah Kambing karya Alex Leo. Selanjutnya yaitu mistisme. Mistisme adalah aliran kesusastraan yang bersifat melukiskan hubungan manusia dengan Tuhan. Mistisme selalu memaparkan keharuan dan kekaguman si penulis terhadap keagungan Maha Pencipta. Contohnya karya sastra yang beraliran ini adalah sebagian besar karya Amir Hamzah, Bahrum Rangkuti, dan
J.E. Tatengkeng. Selanjutnya yaitu adalah surrealisme. Surrealisme adalah aliran karya sastra yang melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra bercorak surrealis umumnya susah dipahami karena gaya pengucapannya yang melompat-lompat dan kadang terasa agak kacau. Contoh karya sastra aliran ini misalnya Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar, Merahnya Merah karya Iwan Simatupang, dan Tumbang karya Trisno Sumarjo. Selanjutnya yaitu materialisme. Berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat diselidiki dengan akal manusia. Dalam kesusastraan, aliran ini dapat dibedakan atas realisme dan naturalisme. Nah, realisme adalah aliran karya sastra yang berusaha menggambarkan, memaparkan, menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Aliran ini umumnya lebih objektif memandang segala sesuatu tanpa mengikutsertakan perasaan. Sebagaimana kita tahu, Plato dalam teori mimetiknya pernah menyatakan bahwa sastra adalah tiruan kenyataan atau realitas. Berangkat dari inilah kemudian berkembang aliran-aliran seperti naturalisme dan determinisme. Nah, realisme sosialis adalah aliran karya sastra secara realis yang digunakan pengarang untuk mencapai cita-cita perjuangan sosialis. Naturalisme adalah aliran karya sastra yang ingin menggambarkan realitas secara jujur, bahkan cenderung berlebihan dan terkesan jorok. Aliran ini berkembang dari realisme. Nah, selanjutnya ada 3 paham yang berkembang dari aliran realisme. Yang pertama, saintisme, hanya sains yang dapat mengetahui pengetahuan yang benar. Yang kedua, positivisme, menolak metafisika, hanya panca indera kita berpijak dan kenyataan. Dan yang ketiga, determinisme, yaitu segala sesuatu sudah ditentukan oleh sebab musabab tertentu. Selanjutnya yaitu impresionisme, adalah aliran kesusastraan yang memusatkan perhatian pada apa yang terjadi dalam batin tokoh utama. Impresionisme lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh kepada perasaan daripada kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Nah, beberapa pengarang pujangga baru memperlihatkan impresionisme dalam beberapa karyanya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.